Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Masih bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Buat kalian yang ingin mengetahui tentang Bimbingan Belajar Klinik Jenius, kalian bisa menghubungi ke nomor WA yang ada di layar 0852 2056 1626 atau di akun media sosial kami di Instagram dan di TikTok. Klinik Jenius Bimbel dan Klinik Jenius. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk memahami tentang pertidaksamaan rasional, ya, masih tentang bab dari kelas 10, di kelas 10. Pertidaksamaan rasional, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana konsep dan cara kerja dari pertidaksamaan rasional ini. Oke? Nah, berbicara tentang pertidaksamaan rasional, ini berarti bentuknya berbentuk pecahan, fungsi yang berbentuk pecahan. Jadi, kalau misalnya saya buat saja secara bentuk umum daripada pertidaksamaan rasional ini, yaitu katakanlah fx dibagi dengan gx. Jadi, fx dan gx ini adalah dua buah fungsi yang memiliki variabel x. Ya. Nah, dia misalkan dikatakan lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Nah, bagaimana cara penyelesaian pertidaksamaan rasional ini? Ada langkah-langkah dan tahap-tahap yang harus dipahami ya supaya kita bisa atau kalian bisa mengerjakan soalnya. Yang pertama tahapnya adalah bahwa di yang namanya setiap bentuk pecahan selalu ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Bahwa syarat bentuk pecahan adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, siapakah penyebut? Penyebut itu yang di bawah. Ya, berarti gx ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan berapa nilai x yang tidak diperbolehkan atau yang menjadi syarat daripada pertidaksamaan nanti. Misalnya, kalau dikatakan x, ya misalkan kalau dikatakan gx-nya itu x min 2, berarti x min 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Itu artinya x-nya nanti tidak boleh sama dengan 2. Dan x sama dengan yang tidak boleh sama dengan 2 ini harus disesuaikan dengan interval dari yang didapat ketika mengerjakan soal. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, untuk tahap atau langkah yang pertama mengerjakannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, yang kedua, bagaimana cara mengerjakannya? Maka tentukan yang kedua yaitu kita harus menentukan ya, tentukan nilai x pembuat 0 ya, pembuat 0 pada fx maupun gx, pada fx dan gx. Jadi, supaya fx itu 0, x-nya berapa? Supaya gx itu 0, x-nya berapa? Jadi harus kita tentukan. Nah, kemudian nanti tahap yang ketiga. Ya, tahap yang ketiga, ketika kita mendapatkan nilai x-nya pembuat 0, ya, katakanlah di sini saya katakan bahwa misalkan dapatnya itu x sama dengan A maupun x sama dengan B misalkan. Ini permisalan. Maka yang ketiga adalah letakkan x sama dengan A, ya. Letakkan x sama dengan A yang membuat fx dan gx juga x sama dengan B, ya, yang membuat fx dan gx menjadi 0 pada garis bilangan, ya, pada garis bilangan. Ini. Nah, nanti ketika kita letakkan pada garis bilangan, itu nanti misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian nanti katakanlah si A-nya lebih kecil daripada si B misalnya. Ini si A, kemudian ini si B. Kira-kira begini yang saya maksud dengan letakkan pada garis bilangan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah tentukan area positif dan negatif. Ya, tentukan area positif dan negatif pada garis bilangan yang sudah ada sebelumnya di langkah ketiga, ya, pada garis bilangan. Nah, seperti ini, ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa melakukan uji nilai, ya, uji sembarang nilai x.
pada fx dan gx. Nanti kita lihat bagaimana cara kerja untuk menentukan area positif dan negatifnya. Jadi untuk sementara ini hanya sebagai kebutuhan contoh. Misalnya kalau tadi di sini A, kemudian di sini B, setelah diuji nilai untuk menentukan area positif dan negatif, misalnya dapat positif di sini, negatif di sini, positif di sini. Nah, kemudian inilah finalisasinya. Yang kelima yaitu tentukan interval X-nya. Tentukan ya interval X atau interval yang memenuhi pada soal. Misalnya kalau katanya fx per gx lebih besar sama dengan 0 atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti ini. Inilah konsep dan cara kerja dari pertidaksamaan rasional secara umum. Oke. Nah, bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat ya. Misalnya begini. Saya katakan aja contoh yang pertama bahwa 2x ditambah dengan 3 dibagi dengan 3x min 7. 3x min 7 itu lebih besar daripada 0. Nah, ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Nah, maka nanti langkah-langkah ini kita kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menentukan interval si X-nya. Jadi langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini 3x min 7 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita dapatkan nanti bahwa 3x itu tidak boleh sama dengan 7. Berarti x-nya nanti tidak boleh sama dengan 7/3. Jadi ketika nanti pada langkah kelima kita mendapatkan interval si x-nya, interval yang memenuhi fx per gx lebih besar atau lebih kecil dari 0, maka pastikan bahwa pada interval itu x-nya tidak boleh sama dengan 7/3. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian langkah yang kedua, tentukan ya nilai x pembuat 0 pada fx dan gx. Nah, fx-nya siapa? 2x tambah 3. Katakanlah sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3. Maka dapat x-nya min 3/2. Untuk gx, tadi pembuat 0-nya adalah x sama dengan 7/3 tadi, yang ini. Ya. Jadi nggak perlu dicari lagi. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ya letakkan x sama dengan A maupun x sama dengan B, ya atau x sama dengan C jika ada 3, ya misalkan, maka letakkan pada garis bilangan. Jadi x sama dengan min 3/2 dan 7/3 ini kita letakkan pada garis bilangan. Jadi kalau seandainya kita buat dalam garis bilangan, misalnya seperti ini, ya. Nah, x min 3/2 kira-kira di sini. Nah, ini bulat kosong. Bulat kosong itu menandakan bahwa pertidaksamaan ini tidak sama dengan 0. Ya, kalau pakai sama dengan 0 berarti ini bulat penuh. Nah, kemudian 7/3. Nah, 7/3 itu bulat kosong. Kenapa? Karena dia adalah penyebut. Oke, penyebut. Nah, penyebut tadi tidak boleh sama dengan 7/3. Berarti di sini bulat penuh, bulat kosong. Oke, bisa ya. Nah, kemudian langkah keempat. Langkah yang keempat adalah tentukan area positif negatif. Nah, bagaimana cara menentukan area positif negatif? Bisa kita menggunakan dari koefisien X pada fx dan gx. Fx-nya siapa? 2x tambah 3. Koefisiennya berapa? 2. Gx-nya 3x min 7. Koefisiennya 3. 2 dan 3 ini sama-sama bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan positif atau 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah bilangan positif. Maka nanti yang paling kanan positif. Oke, jadi dari mana positif ini? Dari koefisien X pada fx positif, koefisien X pada gx positif. Positif kali positif, positif. Nah, kemudian pindah negatif, pindah positif. Begitu bergantian secara umum. Tapi ada hal-hal yang khusus bahwa nanti tidak selamanya bergantian. Tapi itu nanti ya untuk pembahasan berikutnya. Nah,
Kemudian yang terakhir tentukan interval X yang memenuhi fx lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0 sesuai dalam soal. Nah, di sini kan katanya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu adalah positif. Maka kita dapatkan yang diminta adalah area positif. Ini dia. Oke. Nah, area positif yang diminta. Itu artinya bahwa X-nya kurang dari min 3/2 karena ke sebelah kiri itu lebih kecil. Ya, ke kanan itu lebih besar. Atau X-nya lebih besar dari 7/3. Nah, inilah yang menjadi solusi dari pertidaksamaan di sini. Nomor 1. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya begini. Ya, yang kedua. X min 3 dibagi dengan 3X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya bagaimana tadi? Ya, ingat langkah yang pertama, tentukan syarat Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, Gx itu siapa? Gx itu adalah 3X tambah 2. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3X tidak boleh sama dengan min 2. Artinya, X-nya tidak boleh sama dengan min 2/3. Oke. Nah, sekarang langkah yang kedua. Jadi apa langkah yang kedua? Tentukan nilai X pembuat 0 pada fx dan gx, sehingga didapatkan X sama dengan A atau X sama dengan B. Nah, sekarang si fx-nya siapa? Fx-nya X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3 untuk fx. Untuk gx tadi udah kita cari di sini, cuma di sini kan tidak sama dengan. Nah, yang kita cari untuk pembuat 0-nya berarti X-nya sama dengan min 2/3. Yang ini sama aja ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, letakkan X sama dengan A dan X sama dengan B pada garis bilangan. Oke, letakkan pada garis bilangan. Jadi, kita buat garis bilangannya. Nah, kira-kira begini. Berarti di sini min 2/3. Bulat kosong. Kenapa bulat kosong? Karena tadi nggak boleh sama dengan min 2/3. Oke, karena tidak boleh sama dengan. Jadi kalau bulat kosong itu menandakan tidak pakai sama dengan. Nah, kemudian X-nya 3. 3-nya di sini bulat penuh. Kenapa bulat penuh? Karena pertidaksamaannya pakai sama dengan. Ya, jadi boleh sama dengan 0 gitu loh. Makanya X sama dengan 3. Bulat penuh menandakan bahwa dia sama dengan 0. Ya, ini 3. Kemudian berikutnya apa? Langkah yang keempat. Langkah yang keempat, tentukan area positif dan negatif. Dari mana? Dari koefisien X-nya aja yang dilihat. Koefisien X di sini 1. 1 itu positif. Di sini 3. 3 itu positif. Positif kali positif, positif. Maka paling kanan ini positif, pindah negatif, pindah positif. Yang diminta di dalam soal lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0 itu adalah positif. Itu artinya yang diminta adalah area positif ini. Nah, begini dia. Nah, sehingga kita dapatkan nanti solusinya adalah X-nya kurang dari min 2/3 atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ini dia cara mengerjakannya. Oke, kemudian yang ketiga, terakhir nih. Ya, terakhir, yaitu contohnya 2 dikurang dengan 5X dibagi dengan X min 2 lebih besar sama dengan 3. Nah, ini bagaimana? Nah, pertidaksamaan itu selalu membandingkan dari 0, lebih besar dari 0, atau lebih kecil dari 0. Nah, sementara ini 3. Jadi 3-nya pindah ke ruas kiri. Gitu. Ya. Sehingga kita dapatkan 2 min 5X dibagi X min 2 dikurang 3. Ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kan samain penyebut nih. Nah, jadi kalau untuk menyamakan penyebutnya bagaimana? Berarti kita harus menyamakan penyebutnya menjadi X min 2. Berarti ini nanti dikali X min 2, di atas juga dikali dengan X min 2. Nah, gitu dia. Oke, lanjut.
Maka kita dapatkan 2 min 5x, ya, biasakan pakai kurung untuk memisahkan tanda operasi aljabarnya ini, positif negatif. Dikurang dengan 3-nya kalikan ke dalam, maka dapat 3x min 6. Dibagi dengan x min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan pembilangnya atau fx-nya atau yang di atas. Min 5x, min 3x, berarti dapat min 8x. 2 dikurang min 6. Berarti 2 min ketemu min plus. 2 tambah 6 berarti 8. Dibagi dengan x min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya tadi. Ini dia. Ya. Sehingga langkahnya sekarang apa? Langkah yang pertama syarat pecahan. Syarat pecahan apa? Penyebut nggak boleh 0. Penyebut itu siapa? X min 2. Berarti X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka dapat X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, tentukan nilai X pembuat 0 pada fx maupun gx. Kalau pada gx pasti sudah, ini dia. X sama dengan 2. Nah, kalau pada fx siapa? Min 8x ditambah dengan 8, berarti sama dengan 0. 8x sama dengan 8, x-nya sama dengan 1. Kemudian yang satu lagi, x sama dengan 2, yang didapat dari yang di bawah, gx. Nah, berikutnya, letakkan x sama dengan 1 maupun x sama dengan 2 pada garis bilangan. Nah, kita letakkan pada garis bilangan. Berarti 1. Ya, 1 bulat penuh. Kenapa? Karena ini sama dengan, ya kan satunya dapat dari sini, 1. Di atas. Di atas itu kan boleh 0 pembilangnya. Nah, kebetulan di sini katanya sama dengan 0. Berarti boleh sama dengan 0. Kemudian 2. 2. 2 ini bulat kosong. Kenapa? Karena dia penyebut. Pada penyebut, X tidak boleh sama dengan 2. Syaratnya X tidak boleh sama dengan 2. Berarti X-nya harus pada 2, pada angka 2, atau pada nilai X sama dengan 2, ini bulat kosong. Next apa? Next-nya adalah tentukan area positif negatif. Nah, sekarang yuk kita lihat. Ini kan min 8. Min 8 ini negatif. Ini kan 1x. 1 itu positif. Negatif kali positif hasilnya apa? Negatif. Berarti paling kanan ini negatif. Pindah positif. Pindah negatif. Yang diminta apa? Lebih besar sama dengan 0. Berarti yang positif. Oke. Itu artinya yang diminta ini. Daerah positif. Nah, sekarang tinggal menentukan intervalnya. Ini kan di antara. Kalau seperti ini di antara. Di antara begini kan. Ini 1, ini 2. Nah, ini bulat penuh, berarti sama dengan. Ini bulat kosong, nggak pakai sama dengan. Nah, kira-kira seperti ini cara mengerjakannya. Untuk soal nomor 1 dan 2 serta 3 ini merupakan pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan. Contoh-contoh dari pertidaksamaan rasional linear. Karena bentuknya di sini sama-sama linear semuanya, tidak ada bentuk kuadrat. Oke, jadi untuk pertidaksamaan rasional linear sudah sekaligus dibahas pada konsep dan pengertian pertidaksamaan. Oke, nah sebagai latihan, tetap ada latihannya. Nah, yang pertama, misalnya dikatakan bahwa 3 min X dibagi dengan 3X tambah 5 itu lebih kecil sama dengan 0. Kemudian berikutnya, 6 dikurang dengan X dibagi dengan X tambah 4. Oke, lebih kecil sama dengan 1. Berikutnya, X tambah 1 dibagi dengan 2X min 3. Ya, lebih besar sama dengan 3. Dan terakhir, 1 min 2X dibagi dengan 2X tambah 1 lebih besar sama dengan 3. Nah, kalian coba latih 4 soal ini di rumah, cara mengerjakannya sama kok. Jadi kalau misalnya kalian agak bingung, putar ulang lagi video ini, kemudian latih lagi, sampai kalian bisa. Percaya, pasti kalau kalian melakukan, mengerjakan 4 soal ini sesuai dengan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, saya yakin kalian bisa menjawabnya. Oke?
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!